ya Gibran sendiri yang memfollow dan bertanggung jawab atas kegiatan dan tindakan yang sudah dia lakukan. Dan karena ini adalah kasus judi online, maka menurut saya ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat sensitif sehingga penanganannya ini harus sangat serius gitu. Karena kalau wakil presiden memfollow akun judi online, ini sudah jauh lebih atau jauh melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Setbor. Setbor itu kan kalau kita ingat beberapa waktu lalu dia adalah seorang tiktokers yang di desa yang dia bikin konten joget-joget dan bukan siapa-siapa, dan setelah itu dia menjadi tersangka karena mempromosikan akun judi online. Jadi dia sempat membacakan tuh komentar-komentar yang masuk karena memberikan saweran ke dia. Mungkin dia nggak ngerti soal hukumnya, dia nggak ngerti soal aturan yang berlaku di Indonesia, dan bahkan mungkin dia juga nggak ngerti kalau itu adalah promosi iklan atau judi online. Jadi ketika dia bacakan, yang meskipun tanpa sengaja dan dia nggak tahu aturannya, dia kemudian menjadi tersangka. Nah, Gibran sebagai anak presiden, sebagai wali kota Solo, dia memfollow akun Bang Jabri Games ini, bagi saya itu sudah melampaui, sudah jauh lebih buruk atau jauh lebih berdampak dibandingkan apa yang pernah dilakukan oleh Setbor yang kemudian menjadi tersangka atas kasus judi online. Karena level promosinya ini sangat luar biasa gitu. Ya kalaupun katakanlah ini di-follow dulu ya sejak wali kota, tetap aja tuh. Wali kota memfollow akun yang kemudian mempromosikan akun judi online itu patut dipertanyakan. Kalau Setbor mungkin ya levelnya pengikutnya cuma orang-orang biasa, tapi Gibran dengan segala pengaruhnya sebagai anak presiden ini jauh sangat berdampak, dan itu secara politik bisa jadi kemudian dimanfaatkan oleh akun-akun judi online ini. Maka untuk membuat ini supaya menjadi lebih jelas, supaya kita jadi tahu sebenarnya ada apa gitu, maka saya mengusulkan agar Gibran ini ya segera diperiksa, entah oleh pihak kepolisian atau Kejaksaan Agung, untuk kemudian mencari tahu sebenarnya kenapa Gibran memfollow akun dari Bang Jabri Games ini gitu. Dan yang bisa menjelaskan soal ini itu hanya Gibran sendiri. Satpol Pp nggak ada urusan gitu ya, dia nggak tahu apa-apa, karena yang nge-follow sebagai pribadi ya Gibran sendiri. Jadi ya nanti pemeriksaannya ya tidak bisa kemudian didampingi oleh Sekretariat Wakil Presiden. Jadi ya segeralah ini kemudian harus diteliti dan kemudian diperiksa untuk mendapatkan satu klarifikasi yang utuh supaya nama Gibran juga baik gitu. Kalau tidak ada klarifikasi seperti sekarang, orang bisa berimajinasi, orang kemudian bisa menyimpulkan jangan-jangan ini memang ya disengaja gitu. Gibran udah tahu itu akun judi online, atau jangan-jangan punya dia gitu kan. Ya mana tahu gitu kan. Ya akun Fufuafa sampai sekarang kan masih menjadi pertanyaan. Ini muncul lagi Bang Jabri Games lagi gitu. Ya karena bisa saja gitu. Bang Jabri Game ini bisa saja kemudian itu diketahui oleh Gibran sebagai akun mafia judi online atau konten yang mempromosikan judi online, dan ketika ini di-follow itu menjadi semacam legitimasi gitu. Jadi ketika Gibran memfollow akun Bang Jabri Game yang mempromosikan akun judi online, itu bisa jadi satu kekuatan, legitimasi atau pemberitahuan kepada semua aparat dan termasuk Budiari untuk tidak memblokir akun ini. Bisa aja gitu. Ya karena Budiari saling follow-followan juga dengan Gibran gitu kan. Jadi ya ini yang kemudian perlu diklarifikasi secara utuh supaya nama Gibran sendiri sebagai wakil presiden itu bisa dengan jelas dan tenang setelah ini. Karena kalau tidak ada klarifikasi ini orang-orang akan jadi curiga. Jangan-jangan memang betul ada akun-akun judi online yang di backup gitu, yang tidak bisa diblokir karena ya dekat dengan penguasa atau dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Jadi bagi saya masalah judi online ini adalah masalah yang sudah sangat kronis sekali. Sudah ada banyak orang meninggal dunia dan masalah sosial yang ditimbulkan juga sudah sangat banyak sekali, sehingga tidak bisa kita kemudian berdiam diri atas satu kasus yang kemudian hari ini juga menyeret nama Wakil Presiden Indonesia. Ini jangan sampai main-main gitu, karena sedemikian seriusnya dampak atau masalah yang ditimbulkan oleh judi online, bagi saya ini jauh lebih merusak dibandingkan narkoba. Narkoba itu dampaknya sama-sama merusaknya, tapi aksesnya ini kan jauh lebih bisa diakses judi online gitu, karena semua orang bisa mengakses dan lebih mudah. Gitu. Jadi kalau ada yang bikin rumah sakit di sana bagus kan, Mas? Saya tidak bilang, Bang, gini Bang, yang perlu diperbaiki itu adalah fasilitasnya.
Enggak, saya nanya fasilitasnya doang, dan bagusnya penambahan gitu loh. tenaga medis Kalau yang mumpuni sesuai nah, dengan kebutuhannya, nah ini gitu loh. saya tanya, kalau misalnya dibangun rumah sakit kan bagus kan Bang? Bangun rumah sakit itu, Bang, saya bilang begini, Bayu Anggarannya Asih itu, Bang, Bang. emang anggarannya Saya dari nanya mana? doang, bagus nggak kalau Ya saya bangun tanya rumah ke sakit di abang, sana anggarannya dari gitu? mana? Ya bangun rumah sakit tapi anggarannya dari mana? Abang harus objektif dong. Sekarang kita lihat dulu Bangun anggarannya ada apa enggak. Membangun rumah sakit itu bukan hal yang mudah Bang. Ya kan alat-alat kesehatan rumah sakit itu Bang bukan main Bang harganya Bang. Begini Bang, saya kasih contoh gini Bang, maaf ya. Banyak rumah sakit swasta gulung tikar itu karena penggunaan BPJS. Nggak, Ya, saya nanya doang gini, karena bagus nggak pembayaran kalau dari bangun rumah sakit di sana? BPJS-nya yang sering terlambat. Nggak ada hubungan, saya nanya doang gitu. Bagus Sebentar, nggak sih saya bangun kasih rumah tahu sakit di dulu. sana Kalau gitu? memang dia mau concern di dunia kesehatan, ambil alih aja tuh rumah sakit itu daripada Karena dia di bangun kecamatan lagi. Abang ada rumah sakit nggak Bang? Kenapa? Di tempat Abang ada rumah sakit nggak? Rumah sakit saya jauh Pak, di Purwakarta itu di Bayu Asih, semuanya di Kan kota Pak. kalau dibangun di tempat Abang kan bagus. Nggak jadi. akan bisa Pak, lahannya dari mana? Beli lahan dulu, beli apa? Nggak bisa Pak, masih Iya, prosesnya beli lahannya panjang. dari mana? Alkesnya dari mana? Sekarang gini Bang, Bertanya. ini soal kita Alat harus kesehatannya bagaimana? memanfaatkan yang sudah ada, tapi fasilitasnya ditingkatkan. Jadi Ya, maaf ya, Bang. kalau puskesmas Ini itu, rumah sakit. puskesmas itu kan sebenarnya rumah sakit, tapi tipenya tipe C atau tipe D gitu loh. Ya kapan rumah sakit jadi puskesmas Bang? Puskesmas jadi rumah sakit. Di Jakarta itu Bang, kalau Abang ke Jakarta, Abang tinggal di mana? Di Jakarta, zaman Ahok itu Bang, banyak puskesmas dijadikan rumah sakit tipe D. Ya. Kalau Abang datang ke Jakarta, kita orang Jakarta itu mereka bersalin, tidak perlu ke rumah sakit Bang, cukup di puskesmas dan itu bisa sesar Bang. Nah, ini bisa dicontoh Bang, hal-hal semacam itu. Apakah penduduk Abang cuma sesar doang kan enggak? Loh, jangan salah. Fasilitas sesar itu juga kalau anaknya kalau bayi tersebut misalkan prematur, Oke, harus ada Bang Ken, inkubator. coba saya akan bertanya kepada Bang Pocong. Sekarang bagaimana cara mendapati anggaran agar tiap kecamatan bisa membangun rumah sakit seperti Abang Pocong bilang? APBD Provinsi mengadakan. Iya, APBD. APBD kan? berapa APBD-nya? Berapa APBD-nya? 20 triliun. 20 triliun. Berapa satu rumah sakit yang dibutuhkan? Biaya alat kesehatan, biaya untuk perawat, biaya untuk segala macamnya berapa coba? Tolong dianggarkan. Saya ingin tanya gitu. Oh, saya nggak tahu, saya nggak ahli di bidang itu. Nah, tong Bang. kosong nyaring bunyinya seperti Abang Pocong. Ini namanya tong kosong nyaring bunyinya. Abang tidak mengkaji, harusnya Abang mengkaji dulu. Biar saya apa tanya biaya Abang. satu rumah sakit, Oke. ya kan? Biaya rumah sakit yang akan digelontorkan, ya kan? Untuk membangun rumah sakit, fasilitas-fasilitas yang perlu dikeluarkan, kan? Edukasi Itu yang saya. harus dipikirkan. Edukasi saya Kan berapa gitu. Bang? Saya nggak tahu jumlah, saya bukan orang pemerintahan. Jadi Loh, karena kalau Abang jangan tahu bukan berapa? jangan edukasi Bang. Sekarang saya tanya ke Abang bisa nggak memikirkan itu? Sekarang Coba saya tanya, tanya, kalau Abang gini loh. ingin membangun setiap nggak kecamatan rumah sakit, Nggak tahu, Abang lebih tahu kan? berarti Berapa, Abang Bang? tong kosong nyaring bunyinya, kan Saya selesai. tanya, berapa Nggak Bang? usah ada pembahasan. Kalau Abang Hah? tahu, Nggak cukup Abang Bang, 100 isinya. miliar aja nggak cukup Bang, bangun rumah sakit itu. Tahu dari mana Bang? Abang 20 triliun loh. Abang tahu dari Memang mana, iya, Bang? Abang sangka fasilitas dari gedungnya ya kan, Hah? dari apa itu alat kesehatannya, ya kan, ruang operasinya, ruang nuklir. Ruang nuklir aja Bang, kemarin di sini itu anggaran cuma buat rehab ruang nuklir aja itu 12 miliar. Saya kasih tahu. Nuklir buat apa? Abang sangka cukup itu bangun 100 miliar. Kurang. Inilah ketahuan bahwa bahwa Abang Pocong ini tidak paham dengan dunia kesehatan. Iya, Makanya nuklir buat apa, kita nggak bisa mengucapkan hal yang seperti itu. Nah, Makanya nuklir benar buat kata apa, Abang Bang? Ken. Urun nuklir Aduh itu buat apa? Bang, Gini, udah Bang Abang Pocong, searching Bang aja, Abang Pocong. searching Begini, Bang aja Pocong. ya, Abang searching Gini loh. berapa biaya Nggak untuk semua- membangun fasilitas rumah Tidak sakit. semua rumah sakit mempunyai fasilitas seperti Abang bilang tadi. Kalau Loh, Abang bilang Terus rumah sakit yang Abang bilang itu seperti apa? Puskesmas? Bentar, Itu Abang. bukan rumah sakit, Bang. sebentar Abang, RSUD Abang punya ruang nuklir Bang. Lah,
Rumah RSUD jelas rumah sakit umum daerah. Punya nuklir bang. Iya, Jadi lengkap deh pasti sebentar, lengkap, fasilitas Ini saya lengkap. tengahin, sebentar. Apa Host, fungsinya nuklir? boleh saya bicara? Itu, Jadi Bang? begini, Nah, inilah Di Bang Pocong ini Provinsi tidak Jawa paham. Barat. Jadi abang berpikir enggak, abang berpikir itu seolah-olah fasilitasnya itu fasilitas kelas internasional. Bang Pocong Sekolah sebentar. nasional. Abang sekolah ini- nasional aja Bang, nggak cukup Sekarang membangun saya mau 50 tanya, miliar. Coba nuklir Abang itu kaji. buat- Sekarang nuklir- Abang kaji Iya, dulu. nuklir itu buat Sekarang apa, Abang Bang? kaji dulu. Ruang Nuklir- operasi berapa? nuklir Alat itu buat untuk apa? alat operasi berapa? Ya kan? Saya tanya sama Abang, ya Iya, kan? ruang nuklir Untuk itu mendatangkan buat apa, ahli Bang? bedah, ya kan? Ahli Sebentar, jantung, sebentar. ya kan? Coba berapa totalnya? Ruang nuklir itu buat apa? Bang? Gajinya. Saya penasaran. Lah, ini nanti dulu saya tanya kepada Abang. Abang sanggup tidak Karena melakukan Abang- hal saya itu? kan Nggak akan kosong sanggup. nyaring Itulah bunyinya. Abang. Bang Pocong, Ya, memang Bang Pocong. benar. Abang tuh kosong nyaring Saya mau bunyinya tanya, membangun ruang nuklir itu perkecamatan. buat apa, Bang? Gila. Bang Pocong, Berapa anggaran Bang tuh? Dagelan. Dengan anggaran 20 triliun Anda bisa mengatakan bahwa bisa membangun untuk fasilitas rumah sakit. Terus bagaimana dengan infrastruktur jalan? Bagaimana dengan pendidikan? Memang Hah? 10 triliun. Anda tiap terlalu tahun nggak egois cukup. berpikir seperti itu. Jadi Kita gini, butuh Bang. infrastruktur juga. Iya, tapi kan Sebentar, begini loh, sebentar. Bang. Itu Saya kan tengahin. bertahap, Lah, Bang. Jadi abang kalau gini, tahu dunia pemerintahan diam aja di Jawa Bang. Barat itu, Abang yang lebih Ketawain, tahu. Abang. Coba abang kasih tahu saya gimana caranya ngebangun. Di Jawa Barat itu, Bang. Orang abang Kalau saya ngomong sama orang tong kosong Silakan. nyaring bunyinya itu, Iya, abang abang nggak ada bisa. isinya. Silakan. Abang Sebentar. kan IQ-nya IQ Bang tiara. Dagelan, Saya dangkal. Bang Dagelan Silakan, kasih saya Abang kesempatan lebih pintar ngomong. dari saya. Jadi gini, Silakan, coba jelaskan. di Jawa Barat itu ada rumah sakit terbesar dan itu di bawah Kementerian Kesehatan. Namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, rumah sakit terbesar di Jawa Barat adanya di Bandung. Kalau kita keluar dari tol Paster lurus, itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan itu milik Kementerian Kesehatan, bukan milik Pemprov. Bukan ya. Dan itu dokter-dokternya semua kerjasama dengan rumah sakit tersebut, kerjasama dengan Universitas Pajajaran. Dan seluruh pasien yang penyakitnya sudah akut, sudah parah dari seluruh RSUD di kabupaten kota se-Jawa Barat, itu semuanya dibawa ke sana. Semua dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu ketika dokter-dokter ahli di bidangnya masing-masing, dokter-dokter spesialis di bidangnya masing-masing sudah tidak sanggup lagi di rumah sakit RSUD Kabupaten Kota. Itu saja yang sudah dibiayai dengan APBN, ya kan, masih kurang Pak fasilitasnya. Orang tidak semuanya bisa rawat inap di sana. Jadi kalau kita datang ke sana, itu antrian puluhan ambulan yang dari berbagai kabupaten kota menunggu pasiennya untuk kontrol ke sana, yang seharusnya dia nggak bolak-balik ke Cianjur, nggak bolak-balik ke Tasik, karena jaraknya jauh, bahkan ke Sukabumi, ke Bogor gitu kan. Nah, itu kalau Bogor masih ada yang ke RSCM. Itu saja fasilitasnya masih nggak sanggup nampung. Nah, kalau di setiap kecamatan itu Bang, hampir di setiap kecamatan di kabupaten kota se-Jawa Barat khususnya, itu ada yang namanya puskesmas. Cuma puskesmas itu saat ini hanya praktek dari pagi jam 8 sampai jam 3 atau jam 2 sore. Nah, kenapa ini tidak diberdayakan, diberi tambahan fasilitas sesuai dengan jangkauannya? Jika jangkauannya itu jauh ke RSUD di kabupaten kota, maka kenapa tidak dibuatkan itu fasilitasnya ditambah? Tidak harus serentak, tapi berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi dipilih. Nah, disinilah yang disebut dengan keadilan relativitas. Bukan berarti serentak semua harus diperbaiki itu. Anggarannya juga nggak kuat. Negara ini harus bayar utang juga, jatuh tempo bulan-bulan Juni, bulan Juli gitu loh. Dari mana duitnya? Jadi ketika kita mau jadi pemimpin dan mendukung salah satu pemimpin yang ada di kita, maka
ya kita juga harus realistis. Artinya harus memberikan masukan yang konstruktif, bukan destruktif. Bukan juga menjadi pemuji yang berlebihan. Nah gitu Bang, mungkin salah satunya Bang. Nah, gini juga masalahnya Bang. Siapa bilang tadi, saya bilang bahwa itu akan selesai dalam 1 tahun, kan enggak. KDM itu kan punya waktu 5 tahun. 4 tahun lah. Jadi semua kan berjenjang. Nggak instan. Seperti minta pekerjaan sekarang, susah ngejelasinnya, percuma. Itu nggak bisa Bang. IQ-nya jongkok. Proses kayak gitu. Bang Putra, silakan tanggapi langsung. Ya Bang, jadi gini loh Bang, Pocong ya. Kalau mau melihat gubernur kayak KDM ini jangan lihat dari viral ya. Contohnya kenapa dari viral ya, sampai Hong Kong loh. Sampai mana-mana tenaga kerja kita itu memuji-muji, membilang hebat Mulyadi. Itu artinya viral itu kan gitu loh. Bagus tuh. Ya, dia nggak tahu dengan kondisi di lapangan ya. Mestinya yang bisa melihat langsung lapangan itu kan ya seperti tadi Bang Ken ya di Purwakarta, dia sudah melihat contoh. Saya lebih yakin itu, lebih percaya itu dibandingin viral-viral ya. Apalagi viral-viral itu kan itu kayak buat film Bang, buat sinetron ya. Saya nggak percaya itu Bang. Kalau kinerja gubernur itu kinerja Bang, itu lihat Bang, kerja ya. Gubernur itu yang kita cek. Contohnya di Bali Bang, di Bali itu ada program ya. Satu keluarga tidak mampu itu harus menghasilkan 1 sarjana. Ini program baru nih. Sekarang pertanyaan saya di Jawa Barat ada nggak? Ya, 1 keluarga di Jawa Barat itu harus jadi sarjana. Kan belum ada itu Bang. Kalau di Bali sudah ada, itu kita perbandingan aja Bang. Daerah-daerah lain juga banyak inovasi sebenarnya Bang. Kalau di Jawa Barat ini belum, kalau saya menilai Bang, kalau Mulyadi ya. Kalau ngomongin anggaran memang benar 33 triliun, tapi separohnya Bang APBD Jawa Barat itu untuk belanja pegawai Bang. Untuk belanja rutin sudah habis itu. Sisanya cuman paling 18